Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan seperti harapan Bu Jana, kalian senantiasa sehat dan kalian tetap bisa bersyukur. Kenapa? Di masa pandemi masih bisa bersyukur? Karena dalam masa pandemi kalian tetap harus bisa bersyukur. Di samping kalian masih ada orang-orang yang kalian cintai. Dan kalian juga harus bersyukur ternyata kalian telah terseleksi dan akhirnya masuk di SMP Tawakal Denpasar. Karena itu ucapan yang pertama yang Bu Jana ucapkan adalah selamat datang di SMP Tawakal, semoga sukses kalian dapatkan. Sebelum kepada materi di pagi hari ini, Bu Jana kebagian tugas menyampaikan materi bagaimana menjadi seorang siswa atau siswi yang berakhlak mulia. Ya, jadi nama lengkap Ibu adalah Janatin Aliyah. Untuk selanjutnya insya Allah Bu Jana akan menjelaskan bagaimana sih pentingnya akhlak sehingga kalian wajib memiliki akhlak ini atau sifat ini dalam setiap tindakan kita, ucapan kita maupun perbuatan kita. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, sudahkah kalian bahagia hari ini? Benar ada yang tidak bahagia? Untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, maka Allah memberikan rambu-rambu bagi kita. Nah, bagaimana sih cara meraih kebahagiaan? Untuk mendapatkan kebahagiaan, maka kita harus ikuti panduan dari Allah. Yang pertama adalah kalian akan bahagia. Kalian bisa mempraktekkan ini. Jangan pernah sakiti hati orang tua, ya. Kalian bisa praktek. Kemudian yang kedua adalah kalian harus punya sifat ikhlas. Yang ketiga, sifat sabar. Dan yang keempat, kalian punya sifat pemaaf. Yaitu ya anak-anak, akan kita bahas satu-satu bagaimana sih penerapan dari sikap dan sifat yang tadi. Yang pertama adalah agar orang tua kita tidak pernah tersakiti, maka kita harus menjadi anak yang berbakti. Bagaimana sih perilaku anak yang berbakti? Yang pertama adalah di saat kalian meninggalkan rumah atau mau keluar rumah, maka tetap izin kepada orang tua dan jangan pernah tanpa izin keluar rumah, dan ucapkanlah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan berkat Allah untukmu. Itu artinya salam, berarti salam itu mengandung doa. Ibu kita di rumah mendapat doa dari kita. Kemudian jawaban dari ibu adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga keselamatan, rahmat, dan berkah Allah juga untuk ibu di rumah. Ada doa dari kita, dan kita pergi pun membawa doa dari ibu, sehingga Allah telah melindungi kita dalam perjalanan kita, dan ibu di rumah pun mendapat perlindungan dari Allah. Karena itu ucapan salam tidak bisa diganti. Misalnya, hai bro, saya tinggal dulu ya, hati-hati di rumah. Nah, itu adalah kata-kata yang tidak berguna. Kenapa? Karena tidak ada doa di situ. Sepertinya gaul, tetapi tidak gaul, ya. Karena tidak ada artinya. Allah memberikan kita yang terbaik. Ada doa, ada berkah, dan ada keselamatan di situ. Itu. Yang kedua adalah kami tahu ketika kalian belajar adalah sangat sibuk, tapi tetap sebagai anak yang menjadi anak berbakti kepada orang tua,
maka jadwalkan waktu kalian untuk meringankan beban orang tua. Kalian lihat di gambar ini. Ini seorang anak petani. Dia sangat rajin belajar tapi tetap membantu pekerjaan orang tuanya yang sangat berat. Dan apa yang terjadi? Karena orang tua bahagia, ada doa orang tua, maka anak ini selalu mendapat beasiswa sampai akhirnya menjadi dosen tanpa pernah mengeluarkan biaya. Nah, itu. Bagi yang putri, ya ini yang putri ini bisa membantu orang tuanya di dapur, misalnya nyuci piring atau membantu masak, membantu nyapu, nah seperti itu. Dan yang tak kalah pentingnya adalah agar kalian bisa menjadi anak yang berbakti, berakhlak adalah kalian selesai salat, maka kalian harus berdoa kepada Allah untuk orang tua kita. Bagaimana doa kedua orang tua kita? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah kedua orang tua kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak kecil. Itu sebagai rasa terima kasih kita dari keempat perilaku ini. Insya Allah kalian akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, yang kedua adalah kalian harus punya sifat ikhlas. Bagaimana agar kita mempunyai sifat ikhlas itu? Contohnya di gambar adalah seperti ini. Ketika Allah menciptakan kita dalam keadaan rupawan, ya, yang laki-laki ganteng, kemudian yang perempuan cantik. Nah, ketika kita dipuji oleh orang lain, maka pujian itu tidak membuat kita sombong. Tetap berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkanlah rasa sombong dalam hatiku dan jadikanlah aku senantiasa taat kepadamu. Ini artinya kita ridho dengan pemberian Allah, dan itu kita mempunyai sifat ikhlas. Ini kalau kita dalam keadaan rupawan, maka posisi kita adalah bersyukur kepada Allah, bukan menjadi sombong. Ketika Allah menciptakan kita, misalnya ada ketidaksempurnaan fisik di sini, maka dicela oleh orang lain pun kalian berdoa, ya Allah, hilangkanlah rasa sakit hati dari celaan itu, dan mampukanlah aku bisa mengalahkan mereka yang telah kalian ciptakan dalam bentuk yang sempurna. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka sabar, ketika mereka tetap berdoa kepada Tuhannya dan memotivasi dirinya, ternyata semua yang ada di sini, kalian lihat, fisiknya tidak sempurna, tapi Allah memberi kekuatan. Mereka semua adalah juara dunia. Hebat kan? Kalau kita mampu menyeimbangkan antara doa kemudian usaha, insya Allah kalian akan menjadi sukses. Begitu juga ketika kalian berada dalam posisi seperti ini, misalnya, apakah dengan mengeluh kalian bisa menyelesaikan masalah? Misal, ya Allah, kenapa sih aku begini sehingga aku tidak pernah ngerasain naik mobil yang mewah? Kenapa sih ya Allah aku dijadikan kayak gini? Nah, dengan begitu apakah bisa? Tidak bisa. Tapi ketika posisi kita di sini adalah kalian tetap sabar dan berdoa, ya Allah, mampukanlah aku suatu saat menjadi orang yang bercukupan sehingga aku mampu membahagiakan kedua orang tuaku. Ini. Apakah ketika kalian juga berada dalam kondisi seperti ini? Sekolah diantar mobil mewah, misalnya Alphard, Ferrari atau Velfire. Apakah dalam keadaan seperti ini tidak ada kesedihan? Tetap ada, ya. Jadi bagi anak yang berada dalam
gedung yang mewah, kesedihan itu tetap ada. Misal dia sangat ngiri dalam posisi yang ada di sini. Kenapa? Dia pulang, yang ditemui hanya seorang mbak-mbak pembantu, dan dia juga ke sekolahnya hanya diantar oleh sopir. Orang tua sibuk, ayahnya sibuk keluar kota, dan mereka mengharapkan kasih sayang atau pelukan orang tua yang tidak dimiliki setiap saat. Jadi ketika kita dalam posisi ini, kita juga beruntung karena orang tua kita berada dan bertemu kita setiap saat. Kita bisa dipeluk orang tua kita, dan di saat seperti ini dia sangat mendambakan kedua orang tuanya bisa bertemu setiap saat. Itu membuat mereka sedih. Tapi apabila kita berada di sini, bagaimana agar kita menjadi orang yang ikhlas? Dia terima itu dan berdoa, ya Allah, orang tuaku bekerja keras, maka aku harus bisa menjadi dermawan dan membantu teman kita dengan SPP-nya misalkan. Itu artinya kita tetap bersyukur dengan keadaan yang ada pada diri kita. Apabila kita berada dalam kelebihan, maka kita akan bersyukur. Dan apabila kita berada dalam kurang misalnya, maka kita harus bersabar. Itu artinya kita ikhlas dan ridho menerima apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Dan ketika dicela atau dipuji orang, kita tidak sombong atau kita tidak sakit hati. Semuanya hanya dilakukan dengan mengharap ridho Allah. Itu artinya kalian telah mempunyai sifat ikhlas. Nah, syarat yang ketiga adalah sifat yang harus kalian tanamkan dalam diri kalian adalah sabar. Sabar itu seperti apa? Contoh, ketika Allah memberikan kita sakit, adakah yang bisa menolak misalnya, ya Allah, aku nggak mau sakit banget misalnya. Nah, ini artinya kita tidak bisa bersabar menerima ketentuan Allah. Kalau kita tahu ilmunya, maka dari sekarang ketika sakit adalah menggugurkan dosa-dosa kita, maka kita terima dengan sabar, ya Allah, aku terima penyakit ini dan segera sembuhkan untuk mendapatkan obatnya. Begitu juga pada kondisi sekarang ini, Allah memberikan wabah kepada kita, maka sikap kita adalah tetap menerima wabah ini dan membiasakan diri berusaha untuk selalu hidup bersih. Kemudian menggunakan APD, jaga jarak. Ini Islam pun memberikan tuntunan kepada kita sebetulnya bagaimana sih kita harus bertoharo. Nanti ada bab toharo, bagaimana sih kita membersihkan diri. Kemudian Islam juga harus menjaga jarak, memberikan aturan menjaga jarak karena kita bukan muslim. Nah, di sini ada kata-kata bijak bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas. Artinya kesabaran itu tidak ada batasnya. Dan juga bukan keikhlasan jika masih merasakan sakit. Itu artinya kalian telah sabar menerima ujian dari Allah. Dan ketika kita menerima ujian sakit atau wabah, maka ucapan bagi seorang muslim adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, ya Allah, sesungguhnya semuanya berasal darimu dan akan kembali kepadamu. Artinya Allah memberikan wabah, kemudian Allah juga memberikan obatnya, insya Allah. Itu kita harus sabar. Dan yang keempat adalah kita harus punya sifat pemaaf. Bagaimana sih sifat pemaaf itu? Contoh yang ada di gambar adalah ketika kalian berada dalam suatu kompetisi, maka kalian harus menganggap lawan kita adalah lawan yang harus dikalahkan. Tapi ketika semuanya itu keluar dari lapangan dan permainan itu sudah selesai, maka kalian harus bisa saling memaafkan. Apa sih maaf itu? Maaf adalah
memberikan permakluman kepada kekurangan atau kesalahan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini kalau kita mempunyai sifat pemaaf, maka kompetisi itu sangat bagus. Ketika di lapangan kalian adalah lawan, dan ketika selesai kalian adalah kawan. Apa yang terjadi ketika kita tidak memiliki sifat pemaaf ini? Yang terjadi adalah seperti di bawah ini. Semua ini berasal dari karena tidak mempunyai sifat pemaaf, sehingga yang terjadi adalah pertengkaran, perkelahian, dan itu juga sangat merugikan kita dan sangat tidak nyaman untuk kita. Semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat seperti itu, dan Allah tetap meneguhkan sifat pemaaf ini kita miliki sehingga hidup ini menjadi aman dan damai. Nah, itu materi dari Bu Jana di pagi hari ini. Semoga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan rumah maupun nantinya di lingkungan sekolah. Amin Allahumma amin. Bu Jana tutup, akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. 3 hari sudah kalian telah melaksanakan kegiatan MPLS SMP Tawakal tahun ajaran 2020-2021. Hari ini sampailah saatnya penutupan kegiatan MPLS ini. Sebelum kegiatan ini kita tutup, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah segera mengangkat wabah corona ini dari negeri kita dan kita bisa sekolah normal seperti biasa kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari, Allahumma afina fi qalbi, la ilaha illa anta. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin waj'al lil lisani sidqin fil akhirin waj'alni min warasatil jannatin na'im. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa atim huddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurikal ladzi la yahbu wasrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Permainan suara di TV. Wih,